Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu. Ya, kembali lagi di channel YouTube Sirait Media bersama saya Leonardo Sirait. Gimana kabarnya kalian semuanya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Gus Nur ya, panggilan Gus Nur ya, Gus Nur R ya, apa gitu ya, Suginur gitu, Suginur aja lah ya. Ya, konon kabarnya teman-teman ya mau mencium kaki Pak Jokowi dan meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Pak Jokowi. Loh, ada apa ini teman-teman ya? Ya, kok tiba-tiba mau mencium kaki Pak Jokowi, padahal dia sudah sadar gitu ya. Apakah dia sudah kena ilmu sadar? Ya, apakah dia sudah bertobat? Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Ya, selain itu ada juga video di mana host dari Sentana TV yang katanya kemarin ngaku-ngaku sebagai wartawan sudah mendapatkan surat panggilan dari Polda sebagai saksi dan juga Rijal Fadila serta kawan-kawan. Mereka mulai ketar-ketir, kok saya dibawa-bawa katanya kan. Dan ketiga, mereka konversi pers pada saat itu mulai pucat teman-teman, murung, ketakutan gitu ya, bahkan mungkin sudah mulai kejang-kejang karena minggu depan ya diprediksi sepertinya mereka ini sudah akan diperiksa Polda Metro Jaya dan sebentar lagi status mereka akan berubah menjadi apa? Ayo komen di bawah tuh. TSK. Ya, betul sekali. Tersangka. Dan ini yang kita tunggu-tunggu ya selama ini dan lagi ini teman-teman, ada juga video dari penasihat Kapolri Rani Bapak Irjen Paul Purnawan Arianto. Tadi sudah sedikit membocorkan kira-kira siapa yang sangat-sangat sudah terindikasi akan menjadi TSK. Ya, kalau kita melihat dari perbuatan dia, omongan dia selama ini, entah itu di televisi, entah itu di podcast ya, entah itu ketika mereka konferensi pers ya, entah itu ketika mereka berpidato, dan nama-nama yang disebut oleh Pak Arianto ini sangat-sangat mengejutkan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa berlama-lama kita nonton dulu video berikut ini. Tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Nur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Nah, itu dari saya. Kemudian tadi Bang Rismon, ya katanya bosan. Kita juga udah bosan. Argumen Bang Rismon itu juga, ya. Dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu, ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan Bang, harus di pembuktiannya di situ. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Ya, itu yang mau saya tanggapi. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, ya termasuk Ustadz Gus Nur tadi, tidak ada, itu begitu banyak orang-orang yang
mengalami proses hukum ya di kepolisian, kemudian tahapan di kejaksaan, dituntut di persidangan. Kalau bicara korupsi, ada banyak loh yang bebas. Nah, ini dipidana. Apakah itu yang bebas diatur Jokowi juga? Kemudian ini yang dipidana diatur Jokowi juga. Apakah semua memang salah Jokowi di Republik ini? Begitu loh, itu narasinya terlalu dipaksakan. Oke, baik. Gus Nur, emang semuanya salah Jokowi? Ya, karena dia presiden. Kalau ayam mati bukan salah Jokowi. Kalau ada monyet mati bukan salah Jokowi. Tapi kalau ada rakyat yang mati kelaparan itu salah Jokowi. Rezim, ya bukan Jokowi, rezim. Termasuk ketika Anda dipidanakan Jadi itu gini, salah Jokowi? Ya, jadi gini Mas Freddy. Sekarang gini aja, saya ini pelakunya sidang 6 bulan. Itu intinya di ruang sidang Bambang Tri membawa ijazah palsunya yang bentuk fotokopi itu intinya 6 bulan sidang, penyidiknya, jaksanya, hakimnya, 35 saksi yang didatangkan oleh JPU. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Ini kan debat di TV ini nggak ada kekuatan hukumnya. Ini saya pelaku di pengadilan, Pak Jaksa, tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Tetap divonis saya 6 tahun. Itu fakta persidangan. Jadi sudah jangan dibantah lagi. Ijazah aslinya jaksanya tidak bisa menghadirkan di ruang sidang. Dan itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong. Merah-merah, putih-putih. Saya cium kakinya. Itu. Gimana? Dan itu tidak terjadi, sudah terlewati itu. Oke. Pak Ges, gimana kira-kira? Oke, yang kedua, Mbak. Oke, silakan. Yang kedua, saya tegaskan. Untuk semua bapak-bapak yang saya hormati, saya tidak pernah membenci Jokowi, demi Allah. Hukum Islam tidak boleh membenci orang. Baik. Saya ini hanya benci rezimnya, kan sudah sering rezim. Baru saja mendapatkan juga surat panggilan saksi ke-1. Nah, kenapa saya duluan nih? Kebiasaan ini Polda Metro Jaya ya, memanggil wartawan duluan. Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang dipanggil, tapi nggak tahu sudah pada dapat apa belum. Coba lihat mukanya Rizal Padilla tuh yang di samping tuh, yang rambutnya sedikit udah putih tuh ya kan. Udah murung, sudah mulai meratapi nasib. Aduh, sebentar lagi saya masuk bui. Aduh, sebentar lagi saya diperiksa polisi. Aduh, sebentar lagi saya pakai baju oranye. Saya dipanggil untuk tanggal 14 Agustus 2025. Nanti kita akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum. Apa langkah selanjutnya yang terbaik? Karena kan yang di Kompolnas baru berjalan nih. Apa gara-gara kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara panik? Apalagi nih? Apa gara-gara Kapoldanya diganti kita dipanggil jadi saksi? Panik. Ya kan? Jadi kita bingung. Apa sih cara berpikirnya Polda Metro Jaya ini? Kenapa tanggal 14? Kenapa? Tunggu aja Anda diperiksa. Tunggu aja, nggak usah banyak protes, nggak usah banyak kecot sekarang ya. Hadapi aja proses hukumnya, bro. Hadapi aja, bentar lagi. Jika nama itu muncul dalam proses pengembangan, menurut Anda itu tidak ada dua kemungkinan. Pertama, Jokowi buang badan karena dari kepada tim penyidik. kuasa hukum sudah mengatakan tidak ada melaporkan nama-nama, misalnya ada Kurnia. Berarti dia buang badan kepada saudara Jokowi, buang badan kepada polisi. Dan ini sama saja tadi kalau Pak Arianto kita sedang membangun narasi jangan pecah belah, harusnya dilokalisir. Tanggung jawab sebagai pihak yang merasa dicemarkan, tanggung jawab dengan cara apa? Secara hukum tanggung jawabnya sebut nama. Jangan sampai hari ini akhirnya dengan tidak sebut nama kemudian muncul polemik di publik. Ada survei-survei yang menyatakan sekian persen ya itu masih yakin ijazah Jokowi asli. Ada pula akhirnya Iwan Fals menyatakan apa? 72% percaya ijazah itu palsu. Kenapa? Karena tidak pernah dimunculkan. Karena disebutkan survei. Saya ke Mas Haji sekarang. Tambahkan lagi. Padahal saya ke Mas Haji sekarang. Yang dibutuhkan bukan survei, bukan juga reuni-reuni, tapi yang dibutuhkan bukti, dan bukti itu adalah ijazah asli. Demikian. Tetapi yang saya kritisi di sini adalah
kelambatan untuk menentukan siapa yang tersangka itu kelihatannya pun kalau saya sih ya dari penyelidikan dulu sudah jelas kelihatan sekali ya tersangka yang bisa jadi tersangka itu ya pasti ya si Roy, kemudian si siapa tuh Rismon, kemudian Dokter Tifa, kemudian Rizal Fadil itu Egy Sujana. Kalau Egy Sujana saya enggak gitu karena apa dia kan mencabut menarik kan kabur. Udah kabur. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan ya dihitung-hitung. Tapi kalau 4 orang ini kan semua sudah vulgar Pak menyampaikan suatu berita-berita bohong itu. Sepakat ini Pak. Ya. Publik pun mungkin penilaiannya sama dengan Pak Arianto. Pencemaran nama baik itu sudah sangat vulgar. Bahkan bukan saja mereka tetap yakin bahwa Pak Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Ya. Bahkan dalam banyak kesempatan mereka tuh malah meremehkan dan agak sedikit mengolok-olok polisi gitu loh Pak. Ya. Ini kan keberanian seperti ini kan nggak pernah kita menemukan orang yang sedang terlapor di kepolisian sudah di statusnya penyidikan malah mereka tuh seolah-olah petentang petenteng. Ini seolah-olah begini Pak Arianto, publik menilai polisi sudah nggak punya wibawa di hadapan mereka. Nah, saya hanya mengatakan gini Pak, publik pun ya Pak pasti sudah bisa menyangka. Bahkan semua saksi ahli Pak kemarin ketika menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan itu kan sudah mereka 7 saksi ahli Pak. Saksi ahli itu dari ahli bahasa, ahli formologi, ahli dewan pers sudah ada. Terus saya lupa lagi 7 ahli itu. Itu kan berarti para ahli itu saya sudah meyakinkan bahwa ini cukup bukti sehingga itulah naik ke penyidikan itu. Kalau bagi saya yang nggak usah pakai ahli pun itu ya ujaran kebencian itu Pak yang pasti muncul. Kalau penghinaan itu banyak yang dilakukan hanya si Roy yang mengatakan setiap dia tampil di mana-mana menghina betul gitu itu penghinaan diulang-ulang. Itulah menurut saya yang tindak pidana itu Pak kalau cuma dia menghina sekali dulu mungkin bisa dimaafkan. Tapi ini selama proses ini kan selama 2 bulan menghina tiap hari. Ini mestinya direcord ya. Itu nanti dijadikan bukti ke hakim. Biar tahu dia menghinanya berapa kali, kapan kali. Nah kalau untuk ujaran kebencian Pak itu tadi. Ini 4-4-nya kan ujaran kebencian supaya membenci Pak Jokowi. Semua kan anunya kan kayak itu Pak. Jadi sudah memenuhi syarat betul menurut saya tuh. Tapi kok kemudian sampai sekarang pun untuk menentukan dari penyidikan kok belum jadi tersangka kok belum juga saya tidak tahu pertimbangan Metro itu apa. Ya. Tapi mudah-mudahan ini dalam tempo singkat itu bisa segera ya. Terus Roy, Tifa, Rismon itu juga Rismon dan Roy di siaran TV lainnya ya. Itu juga mencurigai transkrip kok ada tulisan tangan. Itu bukan transkrip. Yang ada tulisan tangan itu adalah draft daftar nilai untuk ikut yudisium. Jadi yang ada 2 yang ditampilkan Mabes Polri terkait dengan daftar nilai milik Jokowi. Tidak ada satupun transkrip saat itu. Yang ada adalah daftar nilai untuk mengikuti yudisium dan satu adalah draft untuk membuat daftar nilai tadi. Waduh, ini Rismon dan Tifa serta Roy Suryo sepertinya memang sudah salah kaprah dalam melihat bukti-bukti yang disodorkan oleh Barreskrim, teman-teman. Ya, ternyata bukan transkrip nilai. Selama ini kan mereka menganggap, itu transkrip nilai enggak asli itu. Mana ada transkrip nilai ditulis tangan? Mana ada transkrip nilai tidak ada tanda tangan dekan? Nah, itu kan yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka. Ya, ternyata salah kaprah, teman-teman. Salah besar. Jadi tidak ada transkrip di sana. Seperti itu. Kenapa Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim memilih 2 itu? Ya, kemungkinan besar memang itu sudah mencukupi. Karena apa? Mereka menyajikan puluhan dokumen mulai dari Jokowi masuk sampai Jokowi keluar seperti itu sudah komplit. Jadi mereka mungkin ambil sampel yang mewakili mungkin tidak semuanya secara detail yang akhirnya ada 3 makhluk ini yang utak-atik seperti itu. 3 makhluk pikirkan seperti itu. Ada pembayaran SPP, ada bukti sudah tidak meminjam buku perpustakaan, ada bukti kerja praktek segala macam, bahkan ada bukti yudisium, dan di yudisium itu juga ada tanda tangan dekan. Dekannya siapa yang tanda tangan? Profesor Dr. Insinyur Sunardi. Nah, ini juga sekaligus menggugurkan tuduhan Roy dan kawan-kawan yang dulu bersikukuh bahwa
menduga ijazahnya Jokowi abal-abal, karena menurut mereka dekan pada masa Jokowi sudah pada November 1985 itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro, padahal itu Profesor Dr. Insinyur Sunardi. Dan di konten saya yang lain sudah pernah saya tunjukkan bahwa bukti bahwa pada masa Jokowi sudah itu dekannya benar-benar Profesor Dr. Insinyur Sunardi, bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti itu. Jadi ini banyak mereka menafsirkan sendiri, ketidaktahuan mereka hanya menafsirkan hanya untuk bikin opini-opini ke publik yang menyesatkan seperti itu. Terus dari tafsiran yang ngawur, yang tanpa dasar seperti itu, akhirnya apa? Mereka kembali menuduh itu abal-abal lah seperti itu. Itu dokumen sampah lah, dikatakan UGM memberikan dokumen sampah. Yang sampah bukan UGM, yang sampah itu kalian, seperti itu. Kalian tuh orang yang sok tahu, sok ngerti. Kalian tuh bukan siapa-siapa. Bagi Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kalian tuh anak kemarin sore dari luar fakultas mereka, tapi sok tahu, sok mengkuliti. Apalagi Tifa di video tadi benar-benar luar biasa sombongnya, seolah-olah dia bisa berhasil belajeti satu dokumen. Masih ada dokumen lain yang telah akan dia belajeti. Satu dokumen aja dia sudah konyol. Dia tidak tahu bahwa yang ditantang Baris Krim itu adalah daftar nilai untuk ikut yudisium, dan satunya lagi adalah draft daftar nilai dari yang satu ini tadi, daftar nilai untuk yudisium, bukan transkrip nilai seperti itu. Bukan transkrip dan nilai. Dan saya juga sudah tahu bahwa transkrip nilai di Fakultas Kehutanan pun tidak satu macam bentuknya. Kapan ya Pak? Saya sebenarnya mau menampilkan semua, tapi saya nggak ingin mendahului pihak Fakultas Kehutanan. Betul. Dan pihak kepolisian. Dan lebih berhak. Nanti mereka akan menceritakan semua secara detail di pengadilan. Di pengadilan. Ini saya hanya sekedar untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah terbawa oleh opini mereka, propaganda mereka, framing mereka seperti itu. Saya hanya ingin mengedukasi masyarakat dari waktu ke waktu, dari segmen ke segmen seperti itu. Setiap kali mereka melontarkan ini, saya bisa mengcounternya ini, saya sampaikan ke masyarakat agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam framing mereka, opini sesat mereka seperti itu. Oke, karena banyak banget ya penjelasannya dan penjelasan Bapak tadi ya, beliau akan terus mengcounter dan mencerdaskan masyarakat supaya tidak mudah teracuni dan termakan propaganda yang disebarkan oleh gerombolan pembenci maupun pemburu ijazah Pak Jokowi, teman-teman ya. Tak juga kita dengar penjelasan beliau soal transkrip nilai yang katanya diteliti oleh Tifa, Roy dan Rismon. Mereka berkesimpulan bahwa transkrip nilai Pak Jokowi itu abal-abal katanya kan. Tapi di Baris Krim semua tuduhan itu sudah terjawab. Itu bukan transkrip nilai seperti yang mereka klaim. Tidak ada tanda tangan ataupun tulisan tangan. Semuanya sudah jelas dibantah. Kita juga harus pegang kata-kata Suginur tadi ya. Dia bilang nanti di pengadilan Fakultas Kehutanan UGM akan membeberkan secara detail perjalanan perkuliahan Pak Jokowi, mulai dari masuk sampai lulus. Bahkan ijazah asli beliau akan ditampilkan identik asli dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau itu terbukti, Suginur janji akan mencium kaki Pak Jokowi dan minta maaf kepada keluarganya, ya kan? Nah, kita pegang janji itu ya teman-teman ya. Jangan sampai dia mengelak. Soalnya ini bisa jadi cuman provokasi ataupun propaganda untuk meyakinkan masyarakat bahwa ucapan benar padahal nol besar gitu ya. Tidak ada yang bisa diambil dari ucapan-ucapan dia gitu. Nggak bisa.
Kita tunggu saja di pengadilan. Ingat, Suginur, jangan tarik kata-kata Anda. Jangan seperti Amin Rais ya, yang katanya mau jalan jengklek ya gitu, tapi begitu semua terbukti malah mundur gitu ya. Jalan tengkurap gitu. Jangan jadi pengecut. Sering kali Anda menyebut Pak Jokowi pengecut, tapi justru Anda yang membuktikan kalau Anda itu pengecut. Ya, kalau Anda mundur, jangan salahkan kalau gerombolan Anda semua disebut pengecut. Ya, tadi Pak Arianto juga sudah menyebut beberapa nama yang kemungkinan besar akan menjadi tersangka. Melihat perbuatan dan framing dan fitnah yang dilontarkan selama ini, polisi sudah cukup yakin siapa yang dijerat hukum, ya. Nah, bagaimana dengan Egy Suzana? Menurut Pak Arianto ini juga menarik. Apakah Egy akan diburu juga? Dia kan udah sempat kabur dan katanya menarik ucapannya, ya, jangan sampai sempat kabur gitu ya. Walaupun udah kabur gitu ya harus tetap ditindak, jangan sampai lolos gitu ya. Kalau sampai lolos bisa jadi dia menumbalkan kawan-kawannya ataupun sedang menyiapkan strategi khusus untuk serangan selanjutnya ya. Karena itu kita harus terus mengawal kasus ini, mengawasi nama-nama yang akan menjadi tersangka. Jadi juga terlihat jelas wajah-wajah murung gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ini. Apalagi ketika host Sentana menerima surat panggilan polisi ya. Bisa jadi Rizal Fadila juga dapat panggilan ya. Lucunya baru panggilan saksi saja mereka sudah panik gitu dan marah-marah. Bahkan ada yang bilang mau konsultasi ke kuasa hukum untuk menentukan langkah selanjutnya. Karena baru melapor ke Kompolnas, saya curiga laporan ke sana sini Komnas HAM ya, Kompolnas itu cuman taktik untuk menunda pemeriksaan. Cara mereka menghindari proses hukum sambil terus berusaha mengganggu dan merusak psikologinya Pak Jokowi. Ya sudah teman-teman ya, kita tunggu saja minggu depan dari Senin sampai Jumat. Mudah-mudahan Jumat keramat ya. Seperti apa perkembangannya ya, saya rasa akan terasa nanti di Jumat keramat. Sepertinya yaitu ya, pengumuman tersangkanya sudah semakin dekat. Nah itu dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar, ramekan kolom komentar. Ayo coba kita berdiskusi di kolom komentar. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk, tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk, tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran. Dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya. Bersatu kuat itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara. Biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah. Kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia.
pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirait Media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan